Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Baca Pangestu. Saya di sini akan mengangkat judul Multimodal and Hybrid Framework for Human Navigation in Inference. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari lokalisasi. NIM saya 4288015. Nama saya Baca Pangestu, Robotic Engineering 18. Uh, Abstrak, kenapa saya mengangkat judul ini? Dari judul ini kita dapat memahami maksud navigasi manusia sangat penting bagi robot untuk dapat berinteraksi dan bernavigasi sekitar manusia secara mendalami. Metode saat ini tip melakukan inferensi hanya melalui satu metode persepsi seperti lintasan gerak manusia dan satu teori kerangka kerja seperti pendekatan berbasis pembelajaran atau klasik. Jadi sebaliknya makalah ini mempelajari prediksi navigasi manusia niat menggunakan persepsi multimodal dalam kerangka hibrid kerangka kerja kami terdiri dari dua modul berbasis pembelajaran modul prediksi untuk memprediksi posisi tujuan masa depan manusia, dan B modul rekonstruksi yang terinspirasi dari teori kontrol klasik untuk merekonstruksi kemungkinan lintasan masa depan terserangkan kemungkinan posisi masa depan menggunakan prediksi posisi tujuan masa depan. Untuk modul prediksi kami mengusulkan LSTM CNN ujung ke ujung sarangan jari neural network hibrid dan untuk prediksi posisi masa depan manusia dunia nyata. Mengingat gerakan manusia, posisi tubuh manusia, dan orientasi kepala manusia. Informasi gambar ini dari egocentris perspektif digunakan untuk membuat prediksi masa depan manusia di posisi di ruang dunia. Penting untuk algoritma navigasi robotik robotik ritme dan perencanaan. Dalam modul rekonstruksi kami menunjukkan dua metode teori kontrol untuk merekonstruksi kemungkinan masa depan lintas Indonesia. Pembuatan lintasan secara berdasarkan sistem data dan analisis jangkauan. Kami mengevaluasi kerja kami pada kumpulan data yang dikumpulkan yang disebut SFW token of hasil eksperimen mengungkapkan bahwa metode kami mengungguli beberapa baseline tertentu ketika relatif kecil jumlah data yang tersedia. Masalah, robot harus dapat memprediksi secara akurat di mana manusia mungkin masuk dalam interaksi manusia robot. Mirip dengan bagaimana manusia menavigasi melalui ruang yang ramai untuk menghindari tabrakan. Kami membuat prediksi di mana orang sekitar mungkin pergi. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa informasi gerakan manusia mengandung petunjuk penting bagi robot untuk mencegah tabrakan. Oleh karena itu, memiliki prediksi yang akurat tentang masa depan manusia, gerakan lebih lanjut dapat meningkatkan kenyamanan dan keandalan robot. Beberapa pekerjaan sebelumnya sebagian besar menyimpulkan maksud navigasi manusia berdasarkan interaksi sosial dan gerakan pandang mata buru lintasan dalam karya ini secara besar. Diferensiasi sebagai titik di tanah dan prediksi gerak manusia saat tergantung pada perilaku orang lintasan gerak selalu. Kemudian metode yang digunakan, metode yang jelaskan di situ menggunakan data gerakan manusia diperoleh dari kumpulan dataset atau dataset dari pandangan mata untuk menyimpulkan lintasan manusia masa depan. Berbagai pendekatan untuk memprediksi lintasan gerak manusia telah dieksplorasi. Diawasi pelajar satu metode yang paling banyak adopsi pada konteks ini, metode yang memanfaatkan prediksi Bayesian dan berulang neural network dan jaringan saraf telah digunakan sosial LSTM dipergunakan untuk memprediksi lintasan masa depan dengan membangun satu LSTM untuk setiap agen dan mengumpulkan informasi agen tangga ke dalam kumpulan berbasis grid untuk ditangkap interaksi sosial. Kemudian sosial GN ada sosial STGCN diperkenalkan yang pertama menggunakan Generative Adversarial Networks GANs dan yang terakhir mengeksploitasi Graph Convolutional Neural Networks. Pekerjaan baru ini juga menunjukkan bahwa pelajaran yang mendalam berbasis jaringan saraf itu dari dua atau lebih deep arsitektur pelajaran dapat menggabungkan keunggulan dalam dengan individu. Arsitektur hybrid telah menunjukkan hasil yang menjanjikan untuk prediksi lintas manusia lainnya daripada metode pembelajaran dewasa. Penguatan terbalik metode pembelajaran telah diusulkan prediksi navigasi manusia dalam jalur antar awal posisi dan tujuan. Dan dengan modelkan manusia sebagai agen rasional penalaran kepercayaan model, robot dapat bervariasi waktu yang lebih akurat manusia probabilistik prediksi gerakan dan dalam kebalikan entropi maksimum pelajaran penguatan digunakan untuk menentukan probabilitas distribusi yang mewakili pergerakan manusia di masa depan berdasarkan fitur-fitur seperti waktu, kecepatan, dan percepatan. Dalam mereka bekerja, mereka menggunakan SPLines untuk mewakili lintas manusia dalam penulis memasukkan informasi pengelolaan sosial dimodelkan Markov Decision Process MDP untuk menghasilkan kebijakan gerakan global untuk gerakan manusia jangka panjang ramah. Di sini kita bisa mengetahui ada diagram, yaitu di sini saya menggunakan ada 3 input untuk prediksi lokalisasi yang akan mempengaruhi gerakan manusia atau gerakan manusia ke depannya. Di sini ada input motion feature, gerakan manusia fitur paling mudah untuk memprediksi manusia di masa depan. Di selanjutnya adalah langkah mereka sebelumnya untuk prediksi masa depan seorang XT-Pret YT-Pret pada suatu kita ingin tahu posisi di mana orang ini lalu XT0 YT0 XT1 YT1 XT ops dari waktu 0.
Kami selanjutnya mengasumsikan bahwa absolut xt yt posisi setiap kali tidak berurutan. Yang perlu kita ketahui, waktu tertentu adalah perubahan posisi antara langkah waktu dan langkah waktu sebelumnya. Mengingat bahwa asumsi bahwa seseorang mulai posisi, kami menyatakan urutan input gerakan manusia situ. Kemudian ada pose tubuh manusia. Indikator kuat lainnya untuk mendeteksi kemana seseorang akan pergi selanjutnya adalah pose tubuh manusia. Pose tubuh manusia mengandung informasi tentang lokasi sendi tubuh orang yang ditargetkan dalam koordinat pixel, dan informasi ini biasanya diabaikan dalam pekerjaan sebelumnya yang terutama berfokus pada lintasan manusia. Lebih spesifik, saat menggunakan informasi pose tubuh dengan saraf berulang, jaringan kami dapat melacak perubahan temporal semua bagian tubuh orang yang tujuh. Jaringan saraf atau neural network adalah jaring lebih mungkin untuk mempelajari urutan pola pergerakan tubuh yang berkorelasi dengan maksud navigasi tertentu. Secara formal kami nyatakan PT sebagai vektor dari pose tubuh pada waktu. Contoh dan PT U0, V0, U1, V1, dan UJ, VJ, di mana J adalah bagian tubuh dan UJ mewakili pixel bekerja bagian tubuh J. Dan jika mengetahui target orang dari T0 ke T-ops, urutan input tubuh manusia. Selanjutnya ada head feature atau orientasi kepala manusia. Seperti yang dijelaskan, manusia orientasi kepala bisa menjadikan indikator kuat dari manusia dapat berjalan. Manusia dapat berniat berjalan. Oleh karena itu kami percaya bahwa kepala manusia berasal dari intention itu dapat menjadi fitur lain yang berguna untuk memprediksi navigasi manusia. Niat negasional kami nyatakan HT sebagai fitur. Selanjutnya di sini kita lihat ada hasil yang didapatkan, kasus sukses dan kasus kegagalan, urutan input masa lalu ditampilkan dalam garis biru dengan titik lokasi masa depan. Ground truth ditandai dengan salib biru dan produksi model kami dalam segitiga hitam. Metode dasar adalah bintang dengan warna berbeda untuk prediksi tujuan akhir. Untuk mempermudah spline menurut konstruksi hanya ditentukan pada B dan C. Metode dasar mungkin tidak diplot. Kami telah menyajikan kerangka kerja yang menggabungkan keunggulan metode berbasis pelajaran metode klasikal. Kerangka kerja ini dibangun atas dua modul prediksi dan modul rekonstruksi. Modul prediksi memiliki model STM-CNN untuk prediksi manusia depan lokalisasi menggunakan persepsi multimodal. Kami perkenal 3 fitur, yaitu gerakan manusia yang tidak saya jelaskan tadi, posisi tubuh, dan orientasi kepala sebagai representasi perantara kami dengan menggunakan sebagai input ke jaringan saraf kita. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kami mencapai kinerja terbaik dengan menggunakan saraf yang kami usulkan jaringan dengan ketiga fitur tersebut. Dan mulai perbandingan hasil kuantitatif, kami menunjukkan bahwa tubuh manusia berpose dan orientasi kepala adalah fitur penting untuk prediksi secara akurat maksud navigasi manusia dan memberikan kinerja yang signifikan mendapatkan keuntungan pada prediksi. Modul rekonstruksi menghasilkan kemungkinan lintasan dan posisi manusia masa depan yang akurat dan berguna untuk navigasi robot. Kedua prediksi kami modul rekonstruksi dan data yang efisien. Kami berencana untuk menerapkan ini pada robot yang dilengkapi dengan kamera Z untuk data posisi dan uji secara dinamis karya navigasi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Gus? Stop. Kan atas. Terus mana? Iya, nggak di save. Ini ya.